semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita buka hati kita untuk berdoa pada Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk sore malam hari ini. Tuhan boleh sediakan waktu buat kami untuk berkumpul di tempat ini. Apapun keadaan kami, hanya satu hal yang bisa kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, keluarga kami nikmati, pekerjaan, usaha, anak-anak kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena campur tangan Tuhan. Sore ini kami akan membahas satu area yang sangat penting Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin untuk kami boleh menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang juga boleh terus menuntun kami sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Halo semuanya, selamat malam. Wah, terima kasih untuk Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat kami. Kami masih tamu di sini. Tamu baru seminggu kami datang di sini. Tentunya berterima kasih juga untuk Pak Agus, Ibu Vicky yang sudah memfasilitasi ya supaya event ini terjadi. Ya. Baik, sore ini kita akan membahas mengenai membangun keluarga yang cakap dalam menghadapi tantangan pernikahan. Nah, sebelum kita mulai, saya boleh tanya, yang usia menikahnya di sini di bawah 10 tahun ada? Oh, udah senior semua ini. Waduh, ini kita pulang aja kali ya. Oke, 10 sampai 20. Oke, 10 sampai 20 ada. 20 sampai 30. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, baik. Ada yang lebih dari 30? Wah, yang lebih dari 30 boleh pulang, Pak. Sudah makar semua itu rupanya. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pernikahan Bapak Ibu semua? Apakah tanpa tantangan? Ya, itu pertanyaan perlu dijawab. Terus kalau misalnya ada tantangan, ada permasalahan, apakah masalah tersebut bisa terselesaikan atau tertunda atau mungkin ditaruh di bawah karpet, diabaikan? Ya, ini yang biasanya terjadi di ruang-ruang konseling. Banyak klien yang datang ke ruang konseling untuk kemudian bicara tentang permasalahan yang mereka hadapi. Nah, hari ini saya dan istri saya perkenalkan dulu. Ya. Ini istri saya, Ibu Pauline Leander. Kami berdua dari Bandung. Boleh saya geser? Ya, kami berasal dari Bandung. Kami berasal dari Bandung, menikah 27 tahun. 2 anak kami tadi sudah diperkenalkan ya. Dan kami berdua sekarang ini melayani di rumah konseling di Jabodebek dan juga di konseling ministry di GPCC. Ya, baik. Malam hari ini kita akan bahas beberapa topik yang sangat penting di dalam kita menghadapi tantangan pernikahan. Agendanya apa saja? Mari kita buka. Yang pertama kita akan bicara tentang mengenal sistem keluarga. Yang kedua kita akan mengenal perbedaan temperamen dan pengaruhnya terhadap pola komunikasi di dalam membangun relasi. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan tugas dalam pernikahan, yaitu bicara tentang love dan intimacy. Kita akan bagi jadi 2 segmen dan kemudian Q&A. Segmen pertama akan dibawakan oleh istri saya. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya sangat diberkati ada di tempat ini. Saya lebih lagi diberkati, saya duduk di pojok sana dengan para Lady of Fellowship. Wah, di sana luar biasa loh Bapak-bapak. Pembicaraan ibu-ibu, tapi semuanya tentang kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk ke agenda yang pertama tentang mengenal sistem keluarga. Apa sih sistem keluarga? Oh, oke. Apakah sistem keluarga dan mengapa ini penting untuk kita semua tahu dan kita semua pelajari? Ini next. Oh, ya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya dari belakang.
Ini tuh kita nih, Bapak Ibu. Bagian atas ini adalah percakapan-percakapan yang sering kali terjadi ketika kita marah pada suami atau suami marah pada istri. Kamu tuh nggak pernah mau ngertiin aku. Kamu tuh emang keras kepala ya, udah dibilangin ya. Lalu aku nih capek loh, kamu tuh nggak pernah mau tahu. Kamu nggak pernah sediain waktu buat aku. Kamu cuma sibuk dengan kerjaan. Kamu nggak ngertiin aku dan banyak lagi. Jangan ada amin ya. Bagian atas ini adalah apa yang kita ucapkan. Tapi sesungguhnya bagian bawah ini adalah perasaan kita. Ada rasa kesal, ada rasa putus asa, ada rasa marah, malu, cemas yang seringkali tidak terungkapkan. Nah, bayangkan kalau kita mengungkapkannya sebagai begini. Suaminya setiap malam selama 2 minggu terlambat pulang. Istrinya merasa kesal. Dan kemudian dia menjadi marah karena kamu tuh gak pernah ngertiin aku ya. Selama 2 minggu pulang malam terus, aku nih ngurusin anak-anak sendiri loh. Tapi ini akan berbeda kalau disampaikannya sebagai aku ini merasa kesal sekali dan juga cemas. Karena kamu 2 minggu pulang malam terus. Aku merasa sepi dan aku tuh merasa kerepotan mengurus anak-anak. Ada bedanya? Ada bedanya. Jadi itu sebabnya kenapa perasaan itu perlu untuk diungkapkan. Ketika aku menceritakan kesedihanku, kecemasanku, itu akan berbeda dengan kamu gak pernah ngertiin aku. Betul? Iya. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini disclaimer. Masalah di dalam pernikahan kita, saya, Bapak Ibu semua, maupun para klien di ruang counseling, itu selalu harus kita ingat tidak pernah terjadi dalam satu malam. Tidak pernah merupakan kontribusi hanya salah satu pihak. Udah pasti dua-duanya berkontribusi. Dan itu terjadi karena ada blind spot. Kalau kita nyetir ya Bapak Ibu ya, seringkali kita tuh nggak lihat bahwa ternyata ada mobil di samping kita. Blind spot. Itu penyebabnya. Lalu ini bukan tentang akibat dosa besar atau kecil. Berselingkuh itu dosa besar. Kemudian pulang malam itu dosa kecil. Enggak. Bukan karena dosa besar maupun dosa kecil. Dan untuk menyelesaikan sebuah konflik perlu kesepakatan. Kadang-kadang di ruang konseling datang seorang istri yang putus asa karena si bapaknya tidak mau hadir. Atau bahkan Pak Mono seringkali melayani seorang bapak yang putus asa karena istrinya yang nggak mau hadir. Jadi diperlukan kesepakatan dua pasangan ini. Dan yang perlu diingat adalah tidak pernah penyelesaian permasalahan dalam pernikahan itu dilakukan secara instan. Saya percaya Bapak Ibu semua dengan pernikahan yang tadi lebih dari 5 tahun ya rata-rata semua. 5-10 ke atas. 10 ke atas. Oke. Bisa kita sama-sama mereview bagaimana kita menjalani pernikahan ini supaya jadi lebih baik dan lebih baik lagi terutama buat anak-anak kita yang pasti sudah semakin besar ya. Oke, saya dan Pak Mono akan men-sharingkan beberapa kasus di ruang konseling kami. Ini kasus pertama. Waktu kita tanyakan pada seorang istri, apa yang menyebabkan pertama kali kamu jatuh cinta pada suamimu? Ya dia teman lama saya di sekolah, waktu bertemu lagi dia udah bertobat, dia rajin ke gereja, aktif di gereja, kami berdua mendoakan hubungan ini dan inilah jawaban Tuhan buat kami. Ini adalah pasangan yang bermaksud untuk bercerai karena suaminya kedapatan pergi ke panti pijat. Dan istrinya bermaksud bunuh diri untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kami pada pasangan yang lain ya, setiap kasus ini kasus berbeda. Apa yang sudah dilakukan kalian berdua menghadapi masalah perselingkuhan suami? Lalu disampaikan oleh istrinya gini, setiap kali kedapatan dia tidur dengan perempuan lain, saya telepon kakaknya, pendeta di Amerika, lalu dia akan berdoa, kami akan berdoa, dan kakaknya akan menengking perilakunya supaya dia bertobat. Tapi sampai sekarang kelakuannya masih begitu. Bapak dan Ibu, apa yang salah di dalam pernikahan mereka ini? 4 orang ini ya, jadi 2 pasang ini adalah anak-anak Tuhan yang bertemu di gereja, mendoakan hubungan mereka sebelum pernikahan terjadi. Dan merasa percaya bahwa ini adalah pasangan yang Tuhan sediakan dan kirimkan buat mereka.
Kita juga percaya itu yang terjadi dalam pernikahan kita ya, Bapak Ibu. Tapi masalahnya, kenapa ini terjadi? Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus, bukan pertemuan yang Tuhan kehendaki yang salah. Tapi seperti apa kita menjaga dan mengatur pernikahan kita? Bagian kita, Tuhan sudah melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Itu yang menjadi pertanyaan dan kita akan lihat jawabannya bersama. Di dalam Alkitab, Mazmur 112 ayat 1-3 tertulis begini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Kita aminkan ini Bapak Ibu. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ada amin? Ini janji Tuhan yang bisa kita pegang di dalam pernikahan kita. Tapi kembali, pasangan tadi bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh janji Tuhan itu? Sementara rasanya untuk menjalankan pernikahan ini dengan dia saja rasanya udah berat banget. Gak sanggup rasanya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita, kalian, kami tanyakan pada mereka, sedang bersama-sama mengerjakan pernikahan ini? Karena ketika Tuhan mempertemukan kita dalam kesepadanan itu tidak terjadi hanya ketika kita bertemu sama-sama anak Tuhan, berasal dari kelas sosial yang sama mungkin, pendidikan, pekerjaan yang baik yang sama. Tapi kesepadanan itu sesuatu yang perlu kita kerjakan terus-menerus. Sehingga kita terus sepadan di sepanjang pernikahan kita. Dan terus bertumbuh. By the way, tujuan pernikahan adalah bukan berbahagia, tapi growing, bertumbuh di dalam Tuhan. Kebahagiaan adalah efek dari pertumbuhan yang terjadi. Nah, itu sebabnya kita perlu kenal sistem keluarga. Mari Bapak Ibu sama-sama mengevaluasi sistem keluarga saya seperti apa ya. Sistem keluarga adalah sebuah sistem yang terdiri atas unit suami, istri, orang tua, dan anak. Sebetulnya terdiri atas keluarga inti, suami, istri, dan anak. Itu yang harus kita pertahankan. Ini adalah yang utama. Di Indonesia seringkali ada extended family. Ada kerabat, ibu mertua, sepupu, adik, kakak, dan lain sebagainya di dalam rumah kita. Di dalam sistem keluarga yang sehat, satu sama lain anggotanya itu harus terhubung. Dan keluarga itu disebut sistem yang sehat kalau yang diutamakan adalah sistemnya, bukan unit-unitnya. Saya mengambil contoh salah satu kasus di mana keluarga ini menyatakan ya bahwa kalau papa nih setiap kali weekend, siapa yang familiar dengan ini? Weekend tiba, lalu satu sama lain saling bertanya, kita makan di mana? Sering? Lalu anak pertama bilang di tempat A, anak kedua di tempat B, mamanya bilang di tempat C. Nah, si papa bilang, enggak, kita ke tempat E. Karena di situ lebih enak, lebih murah, dan papa sukanya di sana. Kayaknya sederhana ya. Tapi dalam hal ini ketika papa terus-menerus bilang bahwa kehendak papa yang harus diutamakan, maka kita sedang berbicara tentang sistem keluarga yang hanya unit papa yang diutamakan. Pada akhirnya keluarga ini selalu berpikir bahwa kita nggak usah kasih pendapat apa-apa deh, karena papa pasti akan menyatakan pendapatnya yang paling baik dan paling benar. Dalam konteks ini, sistem ini tidak berfungsi dengan baik. Bisa dipahami? Ya, sederhana dan seringkali terjadi, tapi kita perlu menjaga sistem yang diutamakan. Kenapa ini penting? Karena sistem ini yang kelak diwariskan. Pada perkawinan anak-anak kita nanti, sistem ini yang diwariskan. Dia akan mengenal apakah mama dan papa mengenal kata demokrasi hanya untuk memilih tempat makan di weekend, atau semuanya papa yang harus diputuskan. Sistem ini akan diwariskan. Saya masuk pada kasus yang ketiga. Ini adalah kasus seorang anak laki-laki umur 13 tahun. Ketika saya tanyakan, apa yang kamu rasakan setelah mama dan papa divorce? Ini perasaan anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Setiap hari aku nih tinggal dengan mama yang sibuk bekerja, tapi mama tuh easy going orangnya. Aku bebas mau melakukan apa aja. Tidak ada aturan, ya. Dan di setiap weekend aku tinggal dengan papa yang pemarah dan banyak aturan. Bisa ditangkap ya perbedaan keduanya.
Aku merasa diriku tidak komplit, rasanya seperti terbagi dua, rasanya dirobek loh Bapak Ibu. Menjadi di sini dan di sana. Sekarang mereka berebutan memperhatikan aku. Padahal aku ini udah terbiasa sekali, nggak pernah mereka perhatikan sejak dulu. Apa yang terjadi di dalam keluarga ini? Gambarannya seperti ini. Bagaimana suami dan istri punya sistem pernikahan yang pertama adalah sistem pernikahan yang mandiri dan egois. Masing-masing berdiri sendiri, miskin empati, tidak saling merindukan, tidak saling memperhatikan. Dan akhirnya anak-anak yang menjadi korbannya. Ketika kemudian perceraian terjadi, itu melukai hati anak-anak. Sistem pernikahan pertama, mandiri dan egois. Saya mau memperlihatkan lagi sistem pernikahan yang kedua. Ini sama-sama saling mengevaluasi ya Bapak Ibu ya. Di mana yang satu lebih dominan daripada yang lain. Suami di atas istri atau istri di atas suami. Cirinya adalah keputusan diambil selalu sepihak, nggak mau disalahkan, cari kambing hitam, nggak boleh salah deh pokoknya. Selalu orang lain yang salah. Pasangan bisa diteror dengan suara yang keras, kemudian memandang pasangan lebih rendah dan bodoh. Ini contoh yang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana sesederhana papa yang menentukan tempat makan, furnitur, beli apapun papa. Dan akhirnya keluarga hanya menerima papa yang mendominasi mama dan anak-anak di dalam keluarga tersebut. Kasus keempat, ini adalah sebuah gambaran tentang seorang anak laki-laki, anak perempuan yang mengalami isu LGBT. Jadi ketika saya tanyakan, bagaimana hubungan kamu dengan keluarga? Lalu dia bilang, dengan papa lumayan sih, tapi dia nggak banyak bicara. Jadi cukup hanya mau dengar saja. Tapi belakangan dia banyak kasih nasihat dan mulai seperti mama. Dengan adik kakak aku deket, mereka yang tahu semua rahasiaku. Dengan mama, aku paling males ngobrol. Mama itu selalu bilang sayang, mau dekat dengan aku, tapi tidak pernah mau dengar apapun. Ujung-ujungnya dia selalu ngomel, marah, kasih nasihat, cerewet, mau ngatur seperti kemauan dia. Bapak Ibu, anak perempuan ini dibawa ke konselor supaya sembuh. Paham ya? Supaya tidak lagi memiliki orientasi seksual yang tidak dikehendaki oleh bapak dan ibunya. Karena ada isu LGBT di sini. Tapi bapak dan ibu bisa melihat hubungan di dalam sistem keluarga itu seperti apa. Papa menjadi belakangan banyak kasih nasihat dan mulai seperti mama, karena papa dan mama bersepakat ini anak harus sembuh. Ini anak ke konselor harus sembuh. Instead of bagaimana caranya memperbaiki sistem keluarganya. Jadi yang terjadi adalah orang tua di atas anak. Orang tua yang selalu menekan anak karena mungkin kesibukan orang tua di dalam bekerja, berbisnis, anaknya terabaikan, atau bapak menyerahkan pengasuhan anak hanya kepada ibu, ibu karena merasa berat dan lelah menekan anak sedemikian rupa, dan akhirnya terjadilah perilaku yang tidak mereka harapkan. Penyelesaian masalah ini Bapak Ibu tidak semata-mata dia tidak lagi punya orientasi seksual yang salah. Bukan itu. Tuhan menyatakan bahwa dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu confirm. Itu harus kita pegang. Tapi ketika orang tua datang untuk membawa isu anak-anaknya, orang tua perlu melihat sistem keluarganya seperti apa. Karena apa yang terjadi di dalam keluarga itulah yang mendorong anak perempuan ini punya perilaku orientasi seksual yang berbeda. Apa yang kemudian saya sarankan adalah ayo rangkul anakmu. Jangan lagi membuat model sistem keluarga seperti ini. Orang tua yang terus menekan. Tapi mulailah untuk merangkul dan menerima anak kita. Ini sistem keluarga ketiga. Ini sistem keluarga keempat, anak yang mengorbankan orang tua. Kadang-kadang terjadi di mana keberadaan anak adalah segalanya buat orang tua. Kalau di Indonesia ya anaknya pindah ke Bandung Utara, maka rumah pun harus pindah ke Bandung Utara. Lalu SMP-nya ke Bandung Selatan, rumahnya pindah juga ke Bandung Selatan, gitu ya. Jadi anaklah kepentingan anak yang terutama. Mari kita memperhatikan hal ini, Bapak. Oke, kemudian kasus yang kelima. Ini saya mengajukan pertanyaan. Apakah kalian berdua
mengetahui secara terbuka kondisi keuangan masing-masing? Lalu dijawab oleh seorang istri ini ya, karir saya baik, gaji saya tetap, dia punya karir yang baik di bank, suami saya hanya lulusan SMA, kemudian kami bersepakat, saya yang kerja, suami yang di rumah mengasuh anak. Tanpa istri mau mengerti bahwa suami punya kebutuhan aktualisasi diri, suami hanya disuruh menjaga anak di rumah, dan mereka mengurus pengeluaran mereka masing-masing. Saya nggak tahu berapa penghasilan dia dari proyek, semua beban rumah tangga saya yang tanggung. Bisa menangkap sistem keluarganya seperti apa ya? Jadi mereka berada di dalam kondisi suami dan istri terbuka tapi terbatas dan tertutup dalam area lainnya. Kayaknya deket, kayaknya terbuka, kayaknya sepakat ya, suami nggak usah kerja deh, urusin anak. Tapi sebetulnya mereka tertutup dalam area-area penting, bahkan seperti keuangan, kebutuhan suami untuk dihargai, kebutuhan suami untuk punya aktualisasi diri, itu sang istri tidak peduli akan hal ini. Ini adalah gambaran kelima, bagaimana terbuka secara terbatas, tapi tertutup dalam area lainnya. Bapak Ibu, yang menjadi tujuan kita adalah nomor 6. Bagaimana suami dan istri bisa, ini irisannya besar ya, tapi mereka nggak betul-betul bersatu dalam arti kepentingan ya. Mengutamakan kebersamaan, mereka tetap bersama-sama, besar irisannya, tapi tetap menghargai keunikan masing-masing. Jadi suaminya tetap punya hobi, istrinya tetap punya hobi, suami mengerti apa kebutuhan istri, dan sebaliknya. Tapi mereka sangat terbuka di area yang cukup besar. Irisannya cukup besar. Ada keunikan yang tetap ada privacy yang tetap dijaga, dan masing-masing pasangan diizinkan untuk mengeksplorasi minatnya atau hobinya apa. Ini yang menjadi tujuan kita. Ada amin? Amin. Silahkan mengevaluasi masing-masing ya Bapak Ibu. Nggak usah di-sharingkan, tapi silahkan mengevaluasi dan memikirkan sistem keluarga, pola sistem keluarga masing-masing. Pertanyaannya begini, kenapa sih ada keluarga yang berfungsi dan tidak? Jawaban sederhananya adalah karena kita semua mendapat contoh yang baik maupun yang buruk dari orang tua kita, orang tua keluarga asal, ayah dan ibu kita. Padahal rumah kita saat ini adalah tempat di mana anak-anak itu harus belajar nilai, tradisi, kehadiran, teladan orang tua dengan nilai yang baru, yang berbeda dari nilai yang orang tua kita turunkan. Jadi sekiranya di sini saya sebutkan sebagai contoh buruk. Sekiranya contoh dari orang tua kita adalah buruk, mari kita sama-sama memikirkan contoh baik yang ingin kita wariskan pada mereka di rumah kita. Karena di dalam rumah inilah anak-anak belajar tentang bagaimana keayahan, bagaimana kesuamian dengan melihat papa mereka, lalu bagaimana ilmu keistrian dan ilmu keibuan dari mama mereka. Apakah di rumah kita tersedia hal ini? Kita perlu pastikan bahwa di rumah kita ada nilai baru dan mereka bisa mempelajari hal-hal ini. Amin Bapak Ibu. Kita masuk lanjut ke pengenalan tentang temperamen. Ada berapa banyak di sini yang sudah cukup familiar dengan temperamen atau DISC atau foto karakter? Cukup familiar? Oh enggak? Oke. Saya bahas sekilas ya. Aduh, mudah-mudahan ini kelihatan. Bapak Ibu, kita semua di dalam ruangan ini dibentuk dan diberikan oleh Tuhan 4 temperamen. Ini disebut temperamen ya. Ada yang disebut sanguin, kolerik, melankolik, dan plekmatik. Kita semua punya 4-4-nya. Tapi kita didominasi oleh 1 atau 2 biasanya. Silakan memikirkan dirinya masing-masing ya sekarang. Seperti apakah orang kolerik? Orang kolerik itu banyak disebut sebagai natural leader. Orang yang biasanya mengatur, tahu di depan apa yang mau dituju dan akan bergerak ke depan. Mampu menggerakkan semua orang atau banyak orang untuk ke depan. Itu kolerik. Luar biasa kan ya? Dan sangat visioner. Tapi kolerik punya kelemahan apa? Kelemahannya adalah otoriter.
Dia seringkali sulit untuk menerima masukan dari orang dan minim empati. Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi diri kita, istri kita, anak-anak kita. Kira-kira mereka kolerik atau bukan? Itu pertama ya, kolerik. Kemudian yang berikutnya adalah sanguin. Sanguin ini adalah temperamen yang orang-orangnya dicirikan suka sekali berbicara. Kalau ketemu orang tuh disapa semuanya, disapa, ngobrol sana dan sini, gitu ya. Ramah, the star of the party, gitu loh. Itu biasanya sanguin. Dan topiknya luas, optimis, humoris, menyenangkan. Tapi kelemahan utamanya adalah dia jadi kurang fokus. Karena kesukaannya ketemu banyak orang, kadang-kadang bikin banyak janji, lalu lupa janjinya. Karena banyak-banyak ketemu orang. Di sini ketawa-ketawa, ya silakan mengevaluasi diri sendiri ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ini ada garis aktif, pasif, people, dan task. Tadi kalau saya bahas tentang orang kolerik itu yang dilihat bukan orang, tapi yang dilihat tugas apa yang harus dia selesaikan. Saya mau buka bisnis tahun 2024, 2 bisnis baru, itu orang kolerik. Sementara orang sanguin, dia dicirikan suka pada orang. Kebutuhannya adalah berinteraksi dengan orang. Sehingga kalaupun mau membuka bisnis, dia akan tanya pada banyak orang, konsultasi pada banyak orang untuk meyakinkan apakah keputusannya benar. Sanguin ya, masuk sekarang ke plekmatik. Orang plekmatik kekuatannya adalah seimbang, tenang, pendamai. Biasanya dicirikan dengan kalem, nggak banyak bicara, senyum-senyum, gitu ya. Keunggulannya adalah membawa damai. Jadi kalau ada teman-teman Indonesia di negara ini yang mungkin agak bertengkar, nah orang plekmatik ini biasanya bisa didorong untuk kamu coba bicara deh supaya jadi damai, ya. Tapi kelemahan orang plekmatik ini adalah seringkali peragu, seringkali cemas, seringkali memilih untuk udahlah biarin orang lain aja daripada saya. Pasif. Itu kelemahannya. Silakan ya mengevaluasi diri dan memikirkan diri saya, pasangan dan juga anak. Dan yang terakhir adalah melankolik. Orang melankolik ini orang yang punya kemampuan mengatur tujuan jangka panjang. Suka mengamati, suka menganalisa, kemudian suka memikirkan hal-hal yang harus dilakukan di depan. Ya. Tapi kelemahannya adalah perfeksionis. Perfeksionis bukan keunggulan ya Bapak Ibu, perfeksionis adalah kelemahan. Kenapa? Karena dia akan menunggu segala sesuatu perfect terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan itu merupakan kelemahan. Dan kalau kita lihat, keempat temperamen ini, orang yang kolerik punya prinsip hidup adalah do everything in my way. Lakukan segala hal seperti caraku. Sementara orang sanguin pemikirannya adalah do everything in the fun way. Lakukan segala sesuatu tuh yang asik-asik aja, yang santai-santai aja. Orang pragmatik punya pemikiran do everything in the easiest way. Kalau bisa gampang, kenapa susah? Oke. Dan orang melankolik, prinsip hidupnya adalah do everything in the right way. Kita harus selalu melakukan segala hal dengan benar. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah membayangkan saya apa, pasangan saya apa, anak-anak saya apa, sadarilah bahwa ketidakmengertian ini yang seringkali mengakibatkan kita satu sama lain bermasalah di dalam komunikasi. Ya, jadi perlu diperhatikan keunggulan-keunggulan kita, tapi sadari apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Itu yang perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki. Saya mengambil contoh kembali tentang kasus di ruang konseling. Pertanyaan kami begini, bagaimana cara Anda mengkomunikasikan perasaan pada suami? Saya bilang sama dia, saya udah lelah menghadapi dia. 20 tahun dia janji bertobat, tidak mau selingkuh lagi. Sekarang, karena dia tidak mau diceraikan, saya kontrol dia dengan video call. Setiap hari, setiap jam, dia harus lapor pada saya, dia lakukan apa di kantor.
Karena apa? Karena bekas selingkuhannya jadi resepsionis juga di kantor. Jadi saya mau tahu kalau dia lagi rapat, dia lagi datang ke kantor, itu harus dilakukan. Ini real case ya Bapak Ibu ya. Dari apa? Dari pasangan yang kadang istrinya yang melakukan KDRT pada suaminya, dan suaminya diam saja. Istrinya kolerik, suaminya pragmatis. Istrinya betul-betul keras menentukan apa yang dikehendaki sesuai dengan keinginannya, tidak mau mengerti suaminya, dan suami memilih the easiest way, adalah ikutin aja video call daripada berantem. Ya. Masalah terselesaikan enggak? Mereka masing-masing menjaga masing-masing temperamen, sikapnya tetap mereka pertahankan. Ya, ini contoh. Kemudian contoh yang lain. Bagaimana Anda menilai kualitas komunikasi dengan pasangan? Udah, kalau menyangkut masalah anak, saya tuh selalu khawatir, saya tuh selalu overthinking. Tapi suami saya ya santai dan tenang aja. Katanya wajar kok anak nonton film porno. Padahal saya pengen dia bicara dengan anak saya dan saya merasa nggak didukung. Tadi kata kuncinya ya, saya selalu overthinking, saya selalu mikirin anak saya gimana. Ini melankolik karena do everything in the right way. Aduh pusing banget nih anak kalau nonton film porno. Ayo dong kamu bicara sama dia. Bapaknya pragmatik. Nggak pengen ribut sama anak. Nggak mau deh ngelarang dia nonton film porno. Dalam hal ini, yang terjadi adalah si istri yang melankolik, suami yang pragmatis. Jadi istrinya makin overthinking, makin merasa ketakutan, tapi suaminya tetap ada di posisi do everything in the easiest way. Biarinlah anak-anak nanti juga belajar sendiri, itu jawabannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masalahnya ada di sini. Mereka tidak mempersatukan atau menyatukan atau memperbaiki komunikasi yang ada. Oke, itu dua hal yang perlu jadi perhatian kita. Sistem keluarga kita seperti apa? Silakan dievaluasi seperti apa yang akan, karena itu akan kita wariskan. Dan yang kedua adalah siapakah diri kita? Apakah temperamen kita? Apakah temperamen istri dan anak-anak kita? Karena itulah yang akan membentuk cara kita berkomunikasi dengan mereka. Masuk ke topik ketiga tentang tugas pernikahan, love and intimacy. Ini Pak Mono akan menjelaskan. Silakan kamu. Terima kasih Bu Ola. Oke, berikutnya ini kita akan bicara tentang mengerjakan tugas pernikahan, love and intimacy. Tadi kan pas saya tanya sudah berapa tahun menikah, rata-rata sudah 20, bahkan ada yang 30 tahun menikah. Berarti yang tadi itu sudah lewat tuh bicara tentang saling memahami harusnya ya. Tetapi kenyataannya adalah buat orang-orang yang masuk ke empty nester, ya termasuk kita berdua, ini sangat riskan kalau kita tidak mengenal satu sama lain, temperamen, kemudian kita tidak membangun sistem keluarga. Nah yang ketiga, ini penting juga, yaitu ini saya lihat di salah satu dinding kedai kopi di Bogor ya. Jangan mengeluh kopi dingin, dia pernah hangat tapi kau diamkan. Ini kalau kita hubungkan dengan pernikahan, bayangkan ya waktu kita masih pertama married gitu ya, masih hangat-hangatnya, kita nggak berusaha untuk membangun kehangatan, and then tiba-tiba saling dingin dan kaget. Loh, oh hubungan gue jadi kayak gini gitu ya. Nah, jadi kita harus kerjakan pada saat hangat, nikmati pernikahan itu dan jaga kehangatannya. Ya. Nah, apa yang harus dikerjakan? Firman Tuhan katakan bahwa di Markus 2:69 ya, kita itu adalah yang dua sudah jadi satu. Ya, saya yakin ayat ini ayat yang cukup dikenal, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya apa? Kita yang tadinya dua kepribadian, dua temperamen berbeda, asal usul berbeda, pola asuhnya berbeda. Pada saat kita menghadapi masalah pernikahan, harusnya bukan saya lawan istri saya, tetapi saya dan istri saya melawan masalah yang ada. Yang sering terjadi adalah kita sama-sama meributkan satu sama lain. Masalahnya nonton kita. Itu yang jadi salah. Ya. Kita diingatkan di Efesus 5:22 dan 23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini yang amin biasanya bapak-bapak. Tetapi bapak-bapak lupa nih berikutnya, hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini itu harusnya saling timbal balik. Dalam lingkaran yang sering terjadi adalah suami merasa saya nggak mengasihi karena istri saya nggak hormat sama saya. Akhirnya kayak lingkaran setan. Gua nggak kasih karena lu nggak hormat. Seharusnya kalau kita mengasihi, maka kita akan memberikan hormat. Sama sebaliknya, istri pun akan dikasih pada saat dia menghormati suaminya. Dan dari 4 ayat 32, tapi adalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, pertanyaannya bagaimana sebetulnya kita harus mengerjakan intimacy di dalam pernikahan kita? Ada satu teori, Theory of Love dari Robert Sternberg, bahwa dalam membangun kehidupan pernikahan dan relationship ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu ada passion, intimacy, dan komitmen. Apa itu intimacy? Intimacy bicara perasaan, keterhubungan, connectedness, ya, perasaan kedekatan. Itu adalah bicara tentang intimacy. Yang kedua adalah passion, bicara motivasi. Kenapa saya mau dekat dengan dia? Kenapa saya suka dengan dia? Ini bicara tentang desires yang berhubungan dengan physical attraction, kemudian romance, dan juga sexual consummation. Ini bicara passion. Dan yang ketiga adalah bicara tentang komitmen. Nah, komitmen adalah bicara melibatkan perasaan untuk kita menjaga hubungan kita untuk berjalan ke depan bersama-sama mencapai tujuan yang kita mau. Kalau kita mau perbaiki hubungan kita dengan pasangan, 3 area ini harus kita pelihara. Kita lihat dari 3 faktor ini, passion, intimacy, dan komitmen. Bayangkan kalau satu pasang suami istri yang sudah berjalan lama menikah, akhirnya hanya berpikir karena saya orang Kristen, saya nggak boleh bercerai, pegang komitmen saja, dia sudah tidak membangun intimacy, dia juga sudah tidak memiliki ketertarikan, maka yang terjadi adalah empty love. Hubungan yang sebetulnya sudah lagi tidak ada rasa cinta sebetulnya, hanya menjaga komitmen. Di sisi lain, kalau pasangan yang hanya bicara tentang sexual desires dan sebagainya, tanpa juga membangun komitmen jangka panjang, membangun intimacy, maka dia adalah hubungan yang infatuation love. Mereka hanya berpikir tentang satu hal saja, transaksional love. Kemudian, kalau kita bicara tentang pasangan yang hanya membangun intimacy, tetapi dia tidak memiliki komitmen, maka setiap saat hubungan tersebut bisa seperti seorang pertemanan saja, bisa suatu saat bisa putus. Ya, ini ada 8 kombinasi kalau kita mau lihat dari 3 faktor ini. Ada orang yang mungkin memiliki 2 faktor ini tapi tidak memiliki komitmen, atau juga yang lainnya. Kita harus melihat bahwa semua faktornya harus kita miliki, dan yang terutama kalau kita lihat perannya, kalau Bapak Ibu bayangkan pada saat kita pertama kali berhubungan, mungkin komitmen kita belum tinggi, intimasi kita sudah belum terbangun. Pada saat itu yang paling tinggi biasanya yang tertarik pada saat kita berhubungan adalah passion, ya. Dan kecenderungan karena usia, kesehatan kita, passion kita tuh mulai turun. Nah, ini yang kita harus jaga untuk supaya kita naik lagi. Tetapi yang harus dibangun adalah intimasi. Karena kalau intimasi kita bangun untuk long term, maka komitmen akan otomatis terbangun. Nah, pertanyaannya yang sering kita lupa adalah, atau kita tidak tahu bagaimana kita membangun intimasi di dalam rumah tangga atau pernikahan kita. Intimacy is not only about sex. Kalau kita bicara di ruang konseling, biasanya yang datang bicara intimasi itu bicara tentang saya nggak punya hubungan seks yang baik dengan pasangan saya. Padahal intimasi bukan hanya bicara seks. Ada 5 area yang kita harus bangun di dalam intimasi di dalam pernikahan. Yang pertama adalah spiritual intimacy. Spiritual intimacy bicara bagaimana di dalam keluarga, di dalam pernikahan kita membangun kehidupan spiritual yang baik. Kita punya doa bersama, kita punya mesbah keluarga, kita bisa saling mendoakan,
memulai sesuatu dengan doa dan sebagainya. Dan ada kehidupan-kehidupan spiritual yang kita bangun yang juga diturunkan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah emotional intimacy. Emotional intimacy ini bicara bagaimana kita memahami perasaan pasangan kita. Lagi enak nggak pasangan kita untuk kita ajak ngobrol misalnya? Atau yang tadi Ibu Ola sudah sampaikan tentang temperamen, itu bicara tentang emotional intimacy. Apakah kita memahami perasaan pasangan kita ataupun apa kebutuhan emosi pasangan kita? Emotional intimacy bicara love language, ya, ada bahasa kasih yang kita kenal atau tidak dengan pasangan kita. Nah, yang ketiga bicara recreational intimacy. Recreational intimacy bicara area-area yang bisa kita kerjakan bersama dengan suami dan istri. Misalnya, saya suka sepedahan bareng dengan istri saya. Itu adalah area di mana kita bisa berkomunikasi, membangun bonding kita. Itu adalah recreational intimacy, mengerjakan hobi yang sama. Dan yang keempat adalah financial dan intellectual intimacy. Kita bicara kesepadanan di dalam konteks pernikahan. Kesepadanan itu sulit untuk didapatkan dua orang kemudian bertemu pasangan yang sepadan. Kesepadanan harus dibangun. Pada saat suami istri saling mengasah, besi mengajarkan besi, manusia mengajar bersamanya, intellectual intimacy juga sama. Saat istri belajar sesuatu, kita ikut nimbrung untuk belajar supaya komunikasinya nyambung. Itu adalah bagian juga yang kita bangun untuk membangun intimacy. Financial intimacy adalah bicara keterbukaan, bagaimana kita bicarakan tentang keuangan, investasi apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita mengelola keuangan. Itu ada area juga yang harus disepakati bersama dan dilakukan. Dan yang kelima baru adalah physical dan sexual intimacy. Ya, saya nggak perlu jelaskan ya, itu udah tahu semua, udah pakar semuanya. Tapi dari 5 area intimacy ini, kalau Bapak Ibu lihat kenapa seperti ini? Ini kalau diibaratkan tumpukan kubus atau dus, spiritual intimacy adalah harus yang paling besar. Itu menjadi fondasi. Sexual intimacy bukan yang paling tinggi. Kalau kita bikin semacam piramid, kalau ini dijadikan dasar patokan dari intimacy, maka itu menjadi satu bangunan yang tidak kuat. Spiritual intimacy harus menjadi fondasi, baru diikuti emotional intimacy dan berikutnya. Ini penjelasannya, nanti materinya by the way akan dibagikan ya. Saya akan cerita tentang satu kasus di mana sepasang suami istri datang ke ruang konseling, sudah 8 tahun menikah dan istrinya mengeluh karena selama 8 tahun suaminya jarang ingin berhubungan intim. Istri merasa tidak diinginkan dan tidak dikasihi. Tadinya dia coba bertahan, akhirnya muncul pemikiran untuk bercerai. Waktu mereka datang ke ruang konseling, indikasi apa yang terlihat di sini? Kalau dibicara intimasi tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, intimasi apa yang tidak terjadi? Ya, seksual ya, seolah-olah adalah seksual karena suaminya itu tidak mau berhubungan. Marriage mereka 8 tahun itu sexless. Waktu saya kemudian one on one dengan si suami, bicara selama 8 tahun, dia hanya pernah berhubungan dengan istrinya pada saat pertama menikah, pada saat mau punya anak, kemudian beberapa kali setelah punya anak. Jadi dalam 8 tahun mungkin 12 kali berhubungan seks. Ya, kebayang? Seolah-olah ini adalah bicara sexual intimacy. Ternyata ada begitu banyak faktor dari pola asuh tadi yang sistem keluarga. Dia adalah orang yang di keluarganya ayahnya kolerik dan sangat menekan dia. Dia menikah dengan seorang istri yang juga familiar buat dia adalah kolerik. Istrinya sangat dominan, sangat menekan dia. Dan dia berprinsip daripada saya susah-susah repot mau berhubungan intim sama istri saya, dia banyak ngomong, lebih baik saya masturbasi. Itu yang dia lakukan. Nah, kemudian kita bahas dan banyak faktor yang terutama dibahas adalah terutama bagaimana dalam temperamen dalam membangun intimasi di keluarga. Kemudian kita lihat kasus yang kedua. Seorang pria paruh baya, dia seorang ex-CEO di beberapa perusahaan, menikah 18 tahun,
mengeluh karena 4 tahun terakhir hubungannya dengan sang istri bertambah dingin. Istrinya sukses berkarir, sebenarnya suami tidak punya pekerjaan permanen lagi di 4 tahun terakhir. Tanpa mengkomunikasikan keadaan finansialnya, dia memakai tabungan untuk menutupi kebutuhan sampai uangnya habis. Dan pada saat dia bercerita ke istrinya bahwa uangku habis, aku nggak ada pekerjaan, istrinya marah besar, dan dia tidak peduli, sangat tidak empati dengan suaminya, bahkan cenderung merendahkan suaminya. Dan kemudian suaminya sekarang ini semakin tertekan. Balik lagi saat kita lihat kembali ke area intimasi di sini, dia tidak membangun intimasi di dalam hubungan pernikahannya. Saat ini yang dipegang oleh sang prianya adalah saya kalau bercerai, saya punya komitmen. Istrinya kebalikannya, dia tidak mau intimasi juga, dan dia juga tidak punya komitmen. Istrinya sekarang minta bercerai. Kenapa itu terjadi? Ada area lain yang tadi dia tidak kerjakan di dalam mengerti temperamen masing-masing. Ya, istrinya ternyata di saat kita bicara dengan klien yang ini, istrinya juga sama, seorang yang kolerik, suaminya pragmatik sanguin. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam kasus-kasus seperti ini, di dalam masalah-masalah pernikahan, faktor dari mengenali temperamen, membangun intimasi itu sangat berpengaruh di dalam kita menjalani pernikahan. Kalau kita lihat apa yang terjadi selalu ditinjau dari tadi yang pertama Ibu Ola jelaskan sistem keluarga. Bagaimana sistem keluarga dibentuk di keluarga yang kita sedang bangun. Kemudian yang kedua, bagaimana temperamen dan pola komunikasi bersama dengan pasangan. Dan yang ketiga, bagaimana intimasi itu kita kerjakan di dalam hubungan pernikahan kita. So, kalau kita lakukan 3 hal tersebut, kita review, maka apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Berbahagialah orang yang hidup akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya, anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Apa yang kita jalani dalam pernikahan kita itu ditonton oleh anak-anak kita, dan mereka melihat pola ayah, pola ibu, pola suami, pola istri, dan itu yang mereka pelajari. Kalau kita nggak melakukannya dengan benar, itu pula yang akan kemudian mereka bawa pada saat mereka kelak menikah dengan pasangannya. So the best way to keep something is to work it. Jadi setiap kita punya PR. Tidak lepas berapa tahun pernikahan kita punya proses yang harus dijalani. Mungkin masa-masa itu sudah cukup lama berlalu, tapi kita masih terus bisa dikerjakan sekarang. Saya rasa itu saja yang kita mau bagikan, dan kita akan menyediakan waktu untuk Q&A, boleh kasus real ya tentunya, atau misalnya ada masalah lain yang Bapak Ibu mau tanyakan, silahkan, saya dan istri saya juga siap untuk menjawab. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, untuk mengingatkan, jadi nanti Pak Mono dan Ibu juga akan bagi materi. Tadi kenapa nggak di awal supaya kita konsentrasi ya. Jadi Bapak Ibu yang udah capture boleh hapus, nggak apa-apa. Bagi Pak dalam grup ya, so it's good thing. Oke, kita masuk ke dalam Q&A. Nanti saya silakan Pak Mono, Pak Mono dan Ibu Ola. Silakan langsung bertanya. Nanti kelihatan banget yang kolerik mana nih yang bertanya dan sebagainya. Tapi feel free ya, umum mereka di sini. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Atau dari yang ikut online juga boleh, jika ada pertanyaan silakan di chat. Oh boleh silakan. Saya mau tanya tentang LGBT ya. Sekarang kan sepertinya LGBT itu udah di didukung.
Nah, bagaimana pengendapannya kalau sampai misalnya ada saudara atau teman, gimana tuh kita harus memperlakukan mereka atau gimana baiknya kita apa ada kemungkinan untuk banyak kali dan apa sebenarnya yang menyebabkan mereka bisa terpecah. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Bu. Iya, itu jadi tantangan ya buat kita semua. Di Indonesia juga sudah mulai demikian, apalagi di Australia. Eh, kita selalu kembali ke rumah. Saya yakin kita semua memegang prinsip yang sama ya, bahwa di rumah kita mengajarkan nilai-nilai Kristiani dan kita mengajarkan kebenaran. Itu dulu, modal itu dulu yang harus kita bawa. Kalau pertanyaannya adalah, kenapa ya itu bisa terjadi? Dari berbagai contoh yang kami layani, saya biasanya melayani lesbian, mono biasanya melayani yang homoseksual. Itu selalu kembali seperti contoh yang tadi, Bu. Hubungan. Jadi kalau kita gali ke belakang, pasti dia mungkin punya bapak yang sangat keras, memaksakan kehendaknya. Ini sorry ya, ini kalau pada lesbian itu berbicara tentang emosi. Kan kita perempuan ya. Emosi itu yang berperan. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang anak kehilangan hubungan secara emosi dengan mama, contoh yang tadi adalah mamaku banyak atur, mamaku banyak begini dan begitu gitu ya. Dan ketika ada seorang perempuan lain yang secara emosi bisa merebut hatinya, itu bisa terjadi. Karena sesuatu yang sifatnya secara emosi terjalin. Dan umumnya pada LGBT khususnya wanita atau lesbian itu ikatannya kayak lebih kuat gitu loh, Bu. Karena bicaranya emosi. Ya, itu contoh wanita ya. Dalam kasus ini, apa yang harus dilakukan? Orang tua biasanya datang dengan harapan tolong ya, saya harus sembuh. Padahal kita harus kembali kepada memperbaiki sistem keluarga kita. Jadi buat anak-anak seperti itu belum, bukan tidak ya, belum berbicara tentang apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ciptakan belum. Nggak sayang sama mereka itu ada di pikiran mereka. Jadi kita ada untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan sayang sama mereka dulu. Kemudian apa yang orang tua harus lakukan selain memperbaiki sistem keluarga, yang harus dilakukan adalah mengasihi mereka, menerima mereka, mengisi kekosongan yang terjadi di dalam diri mereka. Itu dulu. Sampai ekstrimnya yang saya lakukan adalah saya tanya sama orang tuanya. Anak perempuan ini tinggal dengan partnernya di apartemen. Kamu orang tua udah nengok anak kamu belum di Bandung? Udah lama enggak? Tengok deh, ajak makan. Ajak partnernya makan juga. Kenapa? Karena anak ini perlu dibuat cukup kaget gitu dengan mama papa yang selama ini anti atau against dia. Tapi kemudian mama papa ada di titik, kamu jauh lebih penting buat mama dan papa ketimbang perilakumu. Itu yang harus dilakukan, Bu, langkah seperti itu. Kurang lebih sama dengan laki-laki ya. Kasus seorang pria yang saya tangani adalah seorang yang mengaku gay. Dia usia 32 tahun. LGBT ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dia pasti ada pemicunya. Ya, waktu saya tangani anak ini, dia cerita bahwa dia pernah dilecehkan di usia SD oleh anak buah dari papanya di kantor. Kemudian pas saya tanya tentang bagaimana hubungan dengan papa mamanya cenderung neglected, nggak pernah perhatikan dia. Papanya orang yang keras, main pukul dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia kehilangan itu. Dan pada saat dia masuk di usia remaja, ini adalah masa kritis buat anak-anak yang mengalami LGBT. Di usia 10, 11, 12, itu mereka mulai bertanya identitas mereka. Nah, di situ dia ketemu dengan kakak rohani di sekolah minggu yang dekat dengan dia, pria. Akhirnya dia merasa dekat dengan pria itu dan dia merasakan bahwa
figur seorang bapak yang mengayomi, rasa aman yang harusnya dapat dari bapak. Dia dapat dari bapak ini. Apakah kakak rohani ini? Dia jatuh cinta sama dia, sama si kakak rohani ini. Kakak rohaninya normal, by the way. Kemudian karena harus berpisah, akhirnya dia berpisah dengan orang ini dan kehilangan. Dia mencari figur tersebut sampai pas di usia kuliah mulai ketemu dengan seseorang yang menjadi kemudian pasangan gitu. Jadi hal seperti ini prosesnya panjang, tetapi pada saat kita hadapi, mereka butuh dirangkul, mereka butuh didengar, diajak bicara. Dan kalau saran saya, kalau ada yang seperti itu, bertemulah dengan konselor untuk didengar dan kemudian bisa dia sampaikan apa yang jadi masalahnya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Mono, Ya. Ibu Tong, nama saya Ivan Bagus. Ya, Ini dari tadi yang di-sharekan tentang, saya cuma pengen tahu aja bagaimana logikanya ya, secara logika. Kalau Pak Mono itu menangani yang homoseksual kan, dan Ibu Paul yang menangani lesbian. Logikanya apa nggak dibalik? Pak Mono yang menangani lesbian, Ibu Paul yang menangani homoseksual. Saya pengen tahu itu kenapa kok terbalik gitu. Bukan kayak ada resiko bahwa yang ditangani ini bisa suka sama kalau saya dengan perbuatan alam. Oke. Thank you. Logikanya ya. Logikanya sebetulnya karena keterbukaan sih Pak. Iya. Iya. Jadi bayangkan kalau secara normal sebetulnya kita bisa menangani cross gender gitu ya, itu oke. Tapi saya pribadi lebih nyaman menangani wanita, Pak Mono lebih nyaman menangani pria. Kemudian di gereja pun dibaginya seperti itu. Ya. Dan ketika berbicara dengan klien-klien yang lesbian, memang mereka akan lebih tertutup kalau berbicara dengan laki-laki. Tapi kalau kita hadir, kan karena saya hadir sebagai ada kesepakatan konselor kan di depan Pak, bahwa kamu dikirim ke sini, ke ruangan ini untuk dibantu. So saya membutuhkan kamu untuk bercerita, feel free, dan saya akan menjaga semua rahasiamu gitu ya antara kita berdua, bahkan ibumu, bapakmu yang mengirim kamu pun saya tidak akan ceritakan apapun. Nah itu tuh poin yang terpenting gitu untuk dia bisa terbuka. Sampai akhirnya bercerita tentang masa lalu, itu biasanya sangat menyakitkan. Banyak orang yang nggak sanggup untuk bercerita ke masa lalu. Itu perlu orang yang bisa dipercaya. Itu aja sih Pak. Kalau misalnya kliennya, atau misalnya kliennya tahu-tahu terbuka terus jadi malah suka sama konselornya. Mungkin sukanya kan, ya maksudnya yang lesbian sukanya cewek juga. Iya betul. Atau ada kayak kasusnya cowok ya sukanya sama cowok. Iya. Pada titik tertentu kita konselor harus bisa membaca hal itu, dan pada akhirnya kita perlu sampai di titik apakah ini harus kita lanjutkan atau tidak. Kan kita sebagai konselor perlu mengukur diri kita juga ya Pak. Kasusnya beragam. Kalau kita merasa wah ini udah nggak sehat atau nggak baik, kita perlu refer pada yang lain. Poinnya adalah kalau di sisi kita yang melayani sedikit lebih mudah karena kita bisa mengakhiri itu. Mungkin saya tambahkan juga, dan juga di dalam sesi konseling kita kan konseling ada sesinya, jadi kita nggak ada waktu yang bebas setiap saat kamu hubungi saya. Jadi ada batasan ya, ada batasan yang dia tahu bahwa professionally kita tetapkan 1 sesi 1,5 jam ya. Kemudian sesi berikutnya nanti kita ketemu lagi. Dan tadi seperti Bu Ola sampaikan, kita bisa sensing ini udah mulai ada something wrong, maka kita bisa refer. Ya. Sama-sama Pak Ibu. Silakan, ada lagi Pak Ibu. Silakan. Saya mau nanya ini kan dari tadi kalau misalnya dia kan kesannya mau jujur atau enggak, semua pasti ada masalahnya. Terus pertanyaannya, apakah ada yang perfect dan seperti apa? Itu yang keluarga yang perfect.
Kesan kesan yang tadi Bapak tangkap benar 100%. Semua ada masalahnya. Betul. Yang protek itu adanya, kalau ada itu seperti apa? Oke. Ya. Apakah ada yang perfect? Jawabannya tentu tidak ada. Tapi tadi ya, kalau kita lari ke salah satu temperamen, perfectionist is not a good thing ya Bapak ya. Jadi yang terjadi adalah bagaimana pasangan suami istri mau belajar. Jadi kembalinya kepada datang kepada kami tentu dengan pengetahuan yang terbatas, gitu. Nggak tahu. Tapi kalau tadi kita jelaskan bahwa 3 hal ini coba deh kamu analisa. Lalu kita bahas sama-sama tuh sistem keluarga mereka, temperamen mereka, dan kemudian bagaimana intimasi mereka kerjakan. Itu rata-rata tuh yang tiga hal itu zong, semuanya tidak dikerjakan gitu ya. Nah, itu poinnya sebetulnya, mau belajar. Sehingga memang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang tidak menghadapi masalah. Tapi begitu mereka mau belajar dan tahu, oh cara berpikirnya langkah 1, 2, 3 toh. So next, tujuannya kan next. Kalau ada masalah lagi, mereka tahu gimana untuk merespon masalah tersebut. Itu sebetulnya tujuan kita mengcounseling mereka. Jadi mengenali trigger-trigger apa yang mungkin timbul lagi. Ini dengan suami udah baik nih komunikasinya. Tapi mengenali suaminya mungkin masih akan tetap, sikapnya mungkin masih akan tetap keras atau kasar, tapi paling tidak dengan sistem keluarga yang saya mau pertahankan sistem ini. Setiap unit adalah penting dan saya mau pertahankan misalnya. Kemudian saya mengerti temperamen suami saya seperti ini. Oke, kalau dia lagi teriak-teriak, daripada saya layani, better saya masuk ke kamar. Supaya saya nggak dengar dia teriak-teriak, misalnya begitu ya. Kemudian masuk ke intimacy. Oke, kalau dia lagi enak, saya mau coba dekati dia untuk kita minum kopi sama-sama. Nah itu pelan-pelan semuanya menjadi lebih baik. Itu sih Pak. Jadi kalau tadi tuh ada yang mau bercerai gitu ya, puji Tuhan, sebagian dari mereka akhirnya pernikahannya menjadi lebih baik. Nah. Kalau saya mungkin jawab dengan contoh saja sebenarnya. Saya dan istri saya ini dua temperamen yang berbeda. Saya seorang yang cenderung sanguin pragmatis. Istri saya adalah melankolik pragmatis. Kalau ingat tadi ya, namanya orang melankolik pragmatis itu perfeksionis. Waktu saya menikah 27 tahun yang lalu, dia tahu kan, passion, semua suka aja gitu kan. Nggak kenal saya kepribadiannya seperti itu. Setelah menikah, saya naruh anduk dimanapun jadi isu. Padahal buat saya waktu saya di rumah, menurut orang tua saya, di rumah saya tuh ya kebiasaan saya gitu aja gitu kan. Tetapi kebiasaan keluarga dia nggak seperti itu. Dia biasa teratur. Saya nggak biasa teratur. Akhirnya itu jadi konflik kan. Dan itu berlangsung beberapa saat. Termasuk pada saat mulai punya anak. Bagaimana kita mendidik anak. Pola saya yang nempel di kepala adalah bagaimana orang tua saya melakukan. Itu turun ke anak saya. Bahkan beberapa hal saya lakukan kepada anak saya dua-duanya. Ya. Itu dipahami mulai tahu adalah pada saat kita mulai belajar konseling, belajar juga parenting dan sebagainya. Banyak hal yang miss. Apakah terlambat? Ya, yang sudah lewat ya sudah. Tapi kita ke depan, kita bawa bicara lagi dengan anak-anak bahwa mama, papa atau ayah, bunda dulu salah. Sekarang kita harusnya begini. Itu adalah satu langkah cara untuk memperbaiki. Karena tidak ada yang perfect, betul. Semua bawa masalah sendiri-sendiri karena Om Adam sama Tante Hawa sudah berdosa. Itu menjawab? Thank you. Silakan. Halo. Saya Budi. Saya sudah 23 tahun di sini. Nah, saya ini sanguin akut sama sanguin akut, jadi suka lupa. Grup WA tuh banyak banget, tapi saya lupa. Tapi saya juga kolerik. Nah, kolerik itu tanda seru terus kan kalau sama anak. Yeah. Nah, pertanyaannya gini,
istri itu selalu bilang kamu tuh jangan tanda seru terus gitu ya. Iya. Nah tapi kita nggak sadar, kita nggak sadar kita tanda seru sama anak. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke anak kalau kita sudah sadar? Apakah kita minta maaf? Apakah kita menjelaskan? Jadi memang begini, gimana? Gitu loh. Nah, gimana coba? Oke, Pak. By the way, tadi kita belajar tentang temperamen ya. Itu satu hal yang harus kita hindari adalah labeling. Ya. Jadi jangan sampai nih Bapak pulang terus bilang gini, tadi ya kata pembicara, Bapak ini kolerik, jadi Bapak harus terima aja. By the way, anaknya apa, Pak? Dua. Iya, anaknya apa kira-kira? Oke, bayangin nggak? Papa yang tanda seru terus kepada anak pragmatis yang aduh nggak mau ribut deh, nggak mau ribut. Maka dia akan bilang, iya Pak, kamu udah begini belum? Udah Pak, kamu udah begini. Iya Pak, karena dia nggak mau konflik. Tapi apakah iya? Enggak. Dia iya, tapi dia balik badan. Sementara si melankolik, dia akan gini, aduh Papa marah terus sama aku. Aduh aku salah lagi, aku ini selalu salah. Overthinking. Nah, jadi poinnya apa? Kalau kita udah kenali diri kita, maka kita perbaiki di sisi kelemahan kita justru. Dan sadari mereka kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Sehingga bayar harga sih Pak. Jadi kalau katakanlah melihat si pragmatik ya, itu mohon maaf, pragmatik do everything in the easiest way. Kalau bisa gampang kenapa harus susah? Dia tuh akan kelihatan lambat, malas, susah bergerak. Bayangin papa kolerik kayak apa kan? Jalan kok lambat banget sih? Kerjain ini kok belum sih? Akan ada komentar-komentar seperti itu. Padahal kita berbeda temperamen dan komentar kita kan menyakiti hatinya ya. Salah satu yang selalu kita sarankan adalah kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan pembelajaran ini, bahas sama-sama di rumah. Bahas. Jadi mereka mengerti itu adalah momen yang sangat baik untuk minta maaf juga. Bahwa Papa nih, Dedi nih nggak tahu ternyata bahwa Dedi ini seperti ini dan sangat berpotensi menyakiti hati kamu. Oke, Dedi minta maaf. Nah, tapi dibahas. Karena kan anak-anak harus selalu mulai dibekali dengan why. Kenapa? Itu penting banget buat dia. Emosinya dia. Oh iya. Jadi setiap temperamen ini punya kebutuhan emosi. Contohnya si kolerik yang dia butuhkan adalah afirmasi ya, afirmasi bahwa you are good dan sebagainya. Sementara kalau si sanguin kebutuhannya adalah dipeluk, disayang. Jadi kalau punya anak kolerik, ajarkan dia untuk punya otoritas. Katakan karena dia suka, kita mau makan nih hari Minggu pulang gereja. Kamu dia tentuin di mana? Dia senang tuh. Atau ini kamar kamu, Dedi cuma mau lihat kamar kamu rapi. Kamu kelola kamar kamu sendiri. Itu anak kolerik. Anak sanguin yang dibutuhkan adalah, karena tadi people, person kan, yang dibutuhkan adalah sayang. Jadi bagaimana bilang, kamu hebat, aduh kamu luar biasa, sini dipeluk. Nah itu anak sanguin tuh butuhnya gitu. Anak pragmatik kan dia menarik diri ya. Yang dia butuhkan adalah kita izinkan dia untuk berdiam, untuk berpikir, untuk lebih lambat gitu ya. Tapi kita percaya sama dia bahwa dia pasti bisa, bahwa dia pasti mampu. Nah, anak melankolik dia kan banyak overthinking ya, banyak berpikir tentang banyak hal. Dia pun perlu diizinkan untuk punya ruang, untuk lebih tenang. Jadi jangan buru-buruin mereka untuk mikir, cepetan dong. Itu kata yang paling mengganggu hati anak-anak ini. Itu loh Pak. Nah, itu kan kayaknya cowok itu kan pragmatik ya. Jadi saya biar istilahnya nggak jadi gay gitu ya. Tapi sekarang kalau si dia nakil, cewek gitu dia nakil. Jadi dulu biarin aja di gay. Saya tuh suruh dia kamu turun ke bawah, kamu ambil barang, ambil apa. Tapi dia selalu marah, kok gua lagi sih, kenapa nggak cecek? Kenapa nggak cecek gitu loh. Nah itu gimana tuh? Soalnya saya kan juga, kita kan kalau hidup di Australia itu juga rada khawatir ya tentang homoseksual gitu. Tapi saya udah seperti di dan kecil.
cewek. Nah, kalau dulu kan saya mau tes juga, saya mau jadi biar cowok, jadi makanya saya selalu bilang sama dia kan, lu tuh bakal jadi man in the house. Jadi kenapa dia disuruh begini? Karena lu bakal jadi man. Kamu bisa buat, ya, kamu bisa apa? Ngeliatin lampu, kamu bisa ngecat, pokoknya jadi handyman gitu. Nah, itu gimana menghadapi yang pragmatis apa itu? Nah, Baik, usianya berapa tadi? ya teh. Oh, iya, SMA ya berarti ya, udah SMA ya. Kalau boleh tahu, ini karena harus cukup lihat dulu bagaimana waktu Bapak dengan anak pria ini. Apakah cukup waktu? Spend? Oke. Oke. Ya, baik. Ya memang anak pragmatis, anak saya yang pria juga pragmatis, Pak. Usia sekarang 19 tahun, ya. Dia juga pragmatis dan memang betul sukanya adalah di kamar, diem gitu ya. Orang pragmatis sukanya di easy way, diem, suka dengan musik dia sendiri aja gitu ya, sendirian. Saya ajak untuk main bareng dari semenjak di usia tuh, terutama yang paling penting adalah mereka butuh pengalaman ayah. Kalau kita bicara hubungan dengan identitas dia sebagai pria, ya, anak-anak tuh butuh pengalaman dengan ayah di usia 6 sampai 12 tahun. Itu adalah area yang mutlak mereka butuh waktu untuk training dengan ayah. Ayah giving experience untuk banyak hal, ngobrol, dan sebagainya. Supaya pada saat dia masuk di usia teenagers, peer pressure mulai muncul, dia sudah punya fondasi yang cukup baik. Nah, identitas dia di usia 18 sampai 20 saat ini nih, usia anak Bapak. Ini juga saat Bapak harus cukup waktu untuk ngobrol terus dengan dia. Bicara dengan banyak hal terbuka. Kalau kita bicara tadi identity, tadi yang temperamen, coba lakukan assessment yang online, ada kan DSC online kalau memang untuk memastikan. Udah. Lalu bahas seperti yang tadi Bola sampaikan, bahas untuk sharing kenapa, maksudnya papa begini, kamu begitu dan sebagainya. Perbedaan tersebut dibahas. Itu. Jadi intinya adalah ibu itu memberikan kasih sayang. Bapak tugasnya memberikan pengalaman. Kemudian tugas seorang ayah itu ada di usia tadi 6, 12 dan 18. Ini krusial ya. Bukan berarti kemudian bisa melepaskan, enggak. Dari awal papa tetap ada. Tapi peran di 6, 12 dan di 18 itu sangat penting dan harus diupayakan. Banyak yang menghadapi isu, beberapa klien yang menghadapi kasus LGBT, miss area di situ Pak, di pengalaman dengan ayah. Ya, selain isu fatherless yang total, tetapi juga experience dengan ayah di 6 sampai 12. Dan mereka nggak tahu waktu ngobrol di usia remaja kan mulai tertarik sama lain jenis ataupun juga dengan sesama. Di usia tersebut 18 mereka harus butuh teman untuk ngobrol. Dan ayah perlu di situ untuk menekankan identitas. Mau kemana ke depan, kuliah apa, mau ambil jurusan apa, dan sebagainya. Itu Pak. Ada lagi? Pertanyaannya kalau kayak misalkan kita ada teman ya yang mungkin belum mengerti soal yang tadi diterangkan gitu, terus kemudian mereka lagi share sama kita gitu. Tugas kita itu apakah kita refer mereka, oh lu ke konselor aja, atau kita juga bisa mengakomodir mereka punya problem gitu. Boleh ya? Itu aja sih. Boleh. Jawabannya boleh Pak, boleh. Apalagi kan warga atau orang Indonesia di negara orang pula gitu ya, di Australia. Berarti ikatan persaudaraannya perlu dibangun lebih kuat. Ini serupa dengan Komsel mungkin kalau ada di Indonesia.
Jadi kalau di tempat kami, di gereja kami, seorang counsel leader itu tugasnya mengcounseling terlebih dahulu, sebatas yang dia mau. Caranya gimana? Bukan begini, tapi mendengarkan. Karena kebanyakan orang menjadi tidak terbuka ketika kita begini gitu. Oh, kamu salah, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Tapi kita dengarkan apa yang jadi perspektif mereka, kita terima. Ketika orang didengarkan, paling tidak 40% tuh dia udah bisa rilis apa yang menjadi bebannya, Pak. Jadi jawabannya boleh. Gimana caranya? Dengarkan. Tanya, bukan menasehati ya. Lalu tanya 3 hal ini nih yang tadi dijelaskan, bisa coba dieksplor sehingga kita akan ketemu jawabannya. Terus satu hal yang penting adalah kalau menjadi teman di komsel ataupun juga ada yang mau curhat, kita nggak jadi ember bocor. Nah, itu yang penting karena kita harus jadi safe place buat orang yang mau cerita dengan kita supaya dia betul-betul bisa lepas ceritanya. Tentunya kalau mau tahu kemudian berikutnya apa yang harus dilakukan kalau misalnya dia aku mau begini, mau begitu dan sebagainya. Nah, itu butuh teknik konseling. Nah, itu perlu belajar konseling. Ya, jadi seperti itu. Saya Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Mono. Nama saya Junaidi. Saya ini sudah menikah lebih dari 3 tahun. Tahun ini masuk tahun ke-36. Wah. Memang dalam perjalanan pernikahan itu tidak ada yang sempurna, ya. Jadi artinya banyak hal yang harus kita lalui, ya. Kebetulan saya kan dari Katolik. Jadi di Katolik itu kita ada namanya marriage encounter. Marriage encounter itu adalah ketika kita masuk di pernikahan di atas 3 tahun, itu di Katolik itu mereka mengadakan semacam yang retret begitu, hari Jumat Sabtu Minggu gitu, dan itu diharapkan pasangan pastor itu bisa ikut. Ya. Dan ini sangat terbuka, bukan hanya dari Katolik juga, tapi juga dari semua interdenominasi, dari semua interdenominasi bisa ikut. Tapi memang basicnya adalah dari Katolik. Jadi ya kami bersyukur bahwa dengan mengikuti marriage encounter ini rumah tangga kami bisa bertahan sampai sekarang, ya, meskipun memang ada jatuh bangun gitu, ya. Nah, saya ingin bertanya sama Pak Mono sama Ibu Paul, sebenarnya dalam pengalaman Pak Mono dan Ibu Paul itu paling banyak kasus apa sih yang ditangani, ya, dalam perjalanan sebagai konselor gitu, ya. Terus kemudian kalau saya lihat kan tadi ada konseling di gereja JPCC kan. Apakah itu hanya khusus untuk di sana saja atau ada juga terbuka untuk semua denominasi begitu, ya. Jadi dengan demikian kan kita tahu nih kasus yang paling banyak dihadapi itu apa? Ya kita juga nggak boleh tertutup bahwa sebenarnya juga di dalam gereja itu juga banyak sekali kasus-kasus terjadi gitu. Nah ini mungkin dari pengalaman Pak Mono sama Ibu Paul bisa share berbagi Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Febri. Saya ada, cuma kebetulan nggak ada di sini ya. Ada slide yang waktu kemarin ada conference konselor saya bagikan. Saya bikin analisa dari total counseling case yang ditangani, kombinasi dari di gereja maupun juga di rumah counseling, bahwa dari total counseling case yang masuk, 29% isu adalah tentang pernikahan. 25% isu mental health, depresi, anxiety, ya, suicidal thoughts dan sebagainya. Kemudian ada kasus-kasus yang lain LGBT, kemudian parenting, terus juga urusan keuangan, ya, financial counseling dan sebagainya.
itu lebih di takaran di bawah 10% rata-rata scattered gitu. Tetapi yang majority adalah isu pernikahan. Nah, kalau kita lihat isu dalam couple, karena yang tadi itu picture dari semua case counseling, ada yang datang sebagai perorangan, ada yang datang sebagai couples. Nah, kalau kita kemudian filter hanya ambil yang couples counseling, maka 65-70% adalah isu pertengkaran dalam pernikahan. Dan 25%-nya dari isu ini kita bicara counseling Kristen ya. 25% dari 70% tersebut itu sudah ke arah ingin bercerai. Bahkan ada yang kecil mungkin 2-3% ingin bunuh diri. Ya. Jadi kalau kita lihat masalah dalam pernikahan itu cukup major, ya, maksudnya pertengkaran, KDRT dan sebagainya itu major issue di dalam kasus counseling yang masuk di ruang counseling. Seperti itu Pak Junaidi. Nah, kalau di JPCC, counseling ministry itu satu ministry yang menghandle counseling. Mekanismenya nggak langsung setiap jemaat bisa datang, tapi tadi Bu Ola sampaikan bahwa setiap date leader, istilah dari Komsel kita tuh date ya, date leader itu sudah di-equip dengan counseling skill, basic counseling skill, dan mereka diminta untuk menangani isu kalau ada anggota Komselnya ada masalah. Ditangani dulu oleh mereka, sampai level tertentu baru mereka akan refer ke counseling ministry. Dan JPCC Counseling Ministry tentunya ini hanya untuk in-house, hanya untuk JPCC. Tapi kalau rumah konseling di mana kami melayani, rumah konseling Jabodebek, itu ada di bawah LK3, Pak Julianto Simanjuntak, yayasannya, lembaga konseling keluarga kreatif. Nah, itu untuk umum, Pak. Kami melayani di rumah konseling Jabodebek itu non-denominasi dan juga lintas agama. Jadi ada beberapa klien yang datang ke kita juga dari pasangan muslim, isu-isu pernikahan. Dan sama, di rumah konseling Jabodebek pun juga 65-70% adalah isu-isu pernikahan. Mungkin menjawab Pak Junaidi? Terima kasih. Tapi tadi saya mau tambahkan bahwa yang dilakukan oleh Pak Junaidi encounter marriage encounter ini adalah kayak servis berkala ya. Kalau kita punya mobil gitu kan, kita lakukan servis berkala. Beberapa gereja juga melakukan marriage getaway dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling mengasah kembali, memperbaiki hubungan yang sudah mungkin agak-agak kaku, sendi-sendinya dilenturkan kembali. Itu bagus sekali ya. Puji Tuhan 36 tahun and still counting, Pak. Tambahan? Ada lagi dari ibu-ibu kayaknya. Satu ibu. Apa terdapat kok? Ibu mau tanya? You have question? Saat ini saat ini di Indonesia itu masih LGBT itu adalah illegal atau oke gitu. Mas saya dulu ada tetangga saya yang gay gitu, dilemparin, diracap, ada sama hansip itu, apakah itu masih berlaku sampai saat ini? Soalnya seperti Bapak kan ngasih Bapak ini tugas konseling itu, kalau sampai hari ada kejadian apakah dulu harus bertanggung jawab karena saya pengalaman di rumah gitu. Ketika saya orang Indonesia di game, terus saya kasih dia sebagai seorang Kristen, saya selalu bilang itu salah gitu, kamu harusnya kan berbuat begitu. Dan saya bawa pembicaraan itu di meja makan keluarga. Anak saya bilang, anak saya selalu lawyer, dia kan kalau saya lawyer menjadi lover, and don't do that. Kalau sampai dia suicide, bunuh diri atau apa, dia taruh note-nya di Facebook atau apa, ada nama apa, you will be in trouble. So stop it. Nah, maksud saya gitu, di Indonesia apakah ada hukum seperti itu? Thank you.
Enggak. Sorry, kawan. Iya, iya. Ya, secara hukum itu belum dilegalkan. Tidak, hopefully tidak dilegalkan. Tapi agak berbeda dengan di negara ini mungkin ya. Iya. Tapi kalau kita, kami di Indonesia berhadapan dengan hal itu seperti apa? Yang pasti kan bukan kami yang mencari, tapi mereka yang datang kan. So, ketika mereka datang, yang kami jelaskan adalah kebenaran. Jadi kita bukan menunjuk mereka, tapi kita bertanya, menurut kamu apa yang Tuhan tetapkan? Biasanya sih mereka tahu. Oke, udah tahu ya. Kemudian kita gali ke belakang mengapa itu terjadi. Lalu kita jelaskan, nampaknya ini terjadi karena peristiwa-peristiwa ini. Gimana perasaan kamu? Pada akhirnya ya Pak, kita bukan menengking mereka. Kita sampaikan kebenaran, tapi di sisi mereka adanya free will. Prinsip kekristenan adalah menjaga kekudusan. Jadi bisa jadi mereka jangan sampai tujuan akhirnya adalah menikah ya Pak. Tapi tujuan yang terpenting adalah iya, saya memutuskan untuk menjaga kekudusan apapun keadaan saya. Itu yang kita harapkan. Tapi pada akhirnya beberapa klien ada yang kemudian berpikir enggak, saya akan tetap ada di jalur ini. Saya udah tahu semuanya, thank you, tapi saya akan tetap memilih ini. Itu sih. Ya. Dan memang sulitnya adalah secara hukum tidak dilegalkan, tapi mungkin kita semua Bapak Ibu tahu di sosial media kaum ini sangat bebas untuk memperkenalkan dirinya. Itu sebabnya kenapa di rumah dengan anak-anak kita sering sekali berkomunikasi mengenai hal ini. Sesederhana begini, anak-anak ya, mereka pro pada kebebasan tentunya. Tapi kita bawa pada pembahasan gini. Oke, kita mengasihi mereka semua loh. Tapi kita believe ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Sekarang pertanyaannya, kalau teman kamu ada yang menikah, kamu mau datang enggak? Wah, diskusi tuh anak kita berdua di rumah. Di datang itu kan berarti blessing ya. Kamu mau kasih berkat sama mereka atau enggak? Kamu tetap temenan sama mereka. Tapi coba pikirkan apakah kamu mau memberkati mereka atau enggak. Nah, itu kasus-kasus seperti itu yang kita bahas dengan anak-anak karena kita nggak bisa membuat mereka imun terhadap isu-isu dan pemikiran ini. Yang pasti Bapak Ibu jangan langsung cut gitu loh, tapi open terhadap diskusi yang mereka raise up gitu ya tentang teman-teman di sekitar mereka. Itu mungkin. Mungkin sebelum Jadi still Belum. illegal. Tidak disahkan. disahkan. Kan kalau disahkan itu bicaranya pernikahan kan ya Pak ya. Tapi kalau perilaku ya udah diterima. Iya, diterima. Iya, semua orang menjadi biasa. Apalagi sosial media ya Pak. Ya. Makanya yang menjadi penting adalah di gereja, bagaimana gereja tetap merangkul mereka, menerima mereka, tidak menjudge mereka, tapi menerima mereka dan kemudian berusaha menolong mereka. Itu yang Jadi saya mesti pergi atau enggak mesti Bukan memberitahu tadi ya, bukan begini, tapi exploring. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu percaya? Oke. Jadi ya Bapak bukan memberitahu dan menasihati, tapi biarkan dia merenungkan kembali nilai-nilai yang dia miliki, kebenaran yang dia ketahui. Itu sih. ada lagi. Dari tadi kan kita ngomongin LGBT terus katakanlah gitu kan. Kalau yang kena drugs itu gimana penanganannya? Adiksi yang ada. Ya, kasus adiksi. Adiksi ini penanganan. Adiksi itu penanganannya juga sama dengan sesi konseling akan cukup panjang. Karena kita perlu tahu kenapa dia punya adiksi. Ya, ada banyak yang saya pernah tangani adalah adiksi berjudi online. Judi online, ya. Orang sudah bekerja, ya, orang yang bekerja dengan baik, dia karyawan, dia seorang direktur di satu perusahaan IT. Kemudian dia punya kebiasaan berjudi online, dan dia itu mulai menjadi masalah saat kemudian dia menikah. Istrinya tahu waktu pacaran bahwa dia adiksi terhadap judi online, tetapi menikah juga karena tadi
ketertarikan, menikahlah mereka, sampai akhirnya pas menikah uangnya mulai kesedot, jadilah masalah. Nah kemudian dia datang counseling. Ini adiksi kenapa saya bawa dari drugs ke game online ini sama adiksi. Kita harus gali kenapa dia punya adiksi, ya. Pada kasus tertentu yang ini yang adiksi judi online, dia sudah mengenal judi karena bapaknya dulu bandar judi sepak bola di salah satu kota di Jawa Timur. Dan itu buat dia dari SD pun saya sudah familiar Pak dengan judi, dia bilang. Saya udah bandar juga waktu SD, dia bilang. Dan itu kebawa terus. Nah, untuk kasus drugs kita perlu gali. Nggak bisa ada 101 solution gitu ya yang kita langsung bilang. Kita harus di sesi konseling gali kenapa, sejak kapan, apa yang penyebabnya, bagaimana dengan hubungan papa mama dan sebagainya. Ada something yang missing karena adiksi itu biasanya adalah dia mencari sesuatu untuk menggantikan apa yang hilang. Ya, kalau misalnya anak suka main game, gamenya bukan masalah sebetulnya. It just need to replace something. Dan games itu menjadi solusi. Drugs itu pun sama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Prosesnya pasti panjang, tapi kan ruang konseling itu akan membawa dia pada titik mengerti kenapa saya begini. Kalau drugs khususnya mungkin dia harus menghadapi rehabilitasi karena kan pasti tubuhnya udah berespon negatif ya. Tapi yang terpenting adalah dia mengerti dulu, oh kenapa saya begini dan apa yang harus kemudian dilakukan. Pada adiksi-adiksi tertentu pilihannya itu kita ajarkan seperti Yusuf gitu ya. Jadi langsung lari, langsung tinggalkan gitu. Jadi ketika panggilan atau dorongan untuk melakukan hal tersebut, entah pornografi, entah judi atau apapun, dia perlu 3 langkah ya, kurang lebih 4 langkah. Delay. Ya ada 4D, teknik 4D untuk adiksi itu. Yang satu adalah delay. Delay. So when you want something, kalau misalnya orang yang ngedrugs, begitu dia ingin kan mulai sakau tuh biasanya tuh pengen, dia harus delay, tahan dulu tuh. Dia harus berusaha untuk mendelay keinginan tersebut sampai keinginan yang tadinya udah puncak mulai turun. Kemudian begitu itu muncul, try to delay again. Kalau itu nggak berhasil, langkah kedua, distract. Lakukan sesuatu misalnya karena tadinya mau minum minuman keras atau mau nyuntik atau apapun, distract dengan melakukan kegiatan lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah diradicalize. Diradicalize artinya buang tuh apa yang biasanya memang ada di sekitar dia. Yang keempat aku lupa deh. Tapi ada 4 itu, teknik 4D itu cukup menolong klien saya yang adiksi game online itu kemudian mencoba melakukan. Dan saat sesi berikutnya saya tanya, saya coba Pak, setiap itu saya delay, saya mulai distract, saya main sepeda, saya apa dan sebagainya. Mulai menurun intensitasnya dan sekarang katanya dia sudah bisa mengkontrol keinginannya dia. Jadi adiksi itu seperti itu. Tetapi adiksi pasti akibat dari dia missing sesuatu. Dia mencari jawaban. Ya, pergaulan tentunya mempengaruhi. Makanya kalau dia ada di pergaulan yang salah, firman Tuhan juga bilang kan, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Itu dia harus keluar dari lingkungan itu. Kalau dia nggak keluar, maka dia akan terus jatuh lagi. Nah, itu butuh kesadaran dari dia. Itu bagaimana dia harus keluar dari lingkungan itu. Kita kadang-kadang susah untuk bilang, kamu harus keluar. Dianya merasa mungkin butuh dan sebagainya. Nah, kebutuhan itu, kenapa dia butuh bergaul dengan orang anak-anak itu? Contohnya seperti itu. Iya. Ya. Itu yang harus dieksplor. Iya. Saya menghadapi isu yang belum ke drugs, tapi waktu anak saya ngerokok, SMP, SMA ya ngerokok, kaget. Bapaknya ngerokok, anaknya ngerokok, kaget. Dan saya nggak tahu why gitu kan. Dan saya marah. Tapi kemudian karena sudah belajar ini, coba ngobrol dengan dia, kenapa gitu kan.
ternyata dia itu pernah menghadapi waktu SMP, kayak kalau istilahnya orang-orang anak-anak tuh dicengin, kayak dibully, kayak lu mah cemen lu gitu kan, ayolah ngerokok. Nah dia akhirnya ingin membuktikan bahwa aku juga berani. Mulai dia ngerokok 1, 2, dirangkul lah sama teman-temannya, diterima, dan semakin sering sampai akhirnya cukup banyak, dan kita shock ngadepin itu kayak gitu lah. Jadi akhirnya bisa diajak ngobrol dan dia bisa keluar dari perkumpulan itu dan bisa lepas. Betul. Karena kadang-kadang keterlibatan dia dengan teman-teman adalah balik ke temperamen tertentu, sanguin, pragmatik, itu cenderung people pleaser. Karena dia butuh banget gitu loh. Kebutuhan yang ada pada dirinya adalah orang menerima dia dan mengakui dia. Nah, mama dan papa perlu untuk merangkul dan berbicara bagaimana mama dan papa menerima dia, bagaimana dia itu good enough gitu loh. Nggak perlu untuk dapat impresi dari orang-orang. Nah, itu kan perlu waktu ya Bu ya untuk hal itu. Thank you. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu silakan. Terakhir mungkin kalau ada. Kita sampai jam 2 pagi kok. Ini kalau tahun ini seru ya. Oke, Bapak Ibu kita berikan big applause untuk teman-teman kita yang berperan. Thank you, Bola, untuk pembawaan dan jawaban dari semua pertanyaan yang begitu lugas ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bertahan ya sampai jam 9 lebih ini. Ada 3 momen penting singkat saja. Yang pertama saya akan sampaikan tentang tadi Pak Mono Unggula bicara mengenai belajar. Ya, belajar itu bukan hanya pasti kesempatan besar dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang punya mental issue, punya komunikasi masalah dengan parenting maupun dengan orang tua dan anak ya, tapi juga memulihkan diri. Ya, tentunya hal ini akan membuka